Saudaraku, jika pemimpin Sekte Tang ingin aku mewarisi Sekte Duri dan Duri sebagai pemimpin Sekte setelah 4 atau 5 tahun, apakah menurutmu aku harus melakukannya? Lakukan apapun yang kamu suka. Hanya membiarkan wakil pemimpin sektemu menangani urusan sekte sudah cukup. Bukankah pemimpin Sekte Tang melakukan itu pada wakil pemimpin Sekte Lei? Karena wakil pemimpin Sekte Lei dan pemimpin Sekte Tang akan membantumu, kamu seharusnya tidak memiliki banyak hal untuk dikhawatirkan. Tapi saya baru berusia 23 atau 24 tahun. Apakah saya tidak terlalu muda? Saya khawatir mereka tidak akan mendengarkan saya. Di dunia seni bela diri kuno, orang-orang menghormati mereka yang sangat terampil. Karena kamu memiliki kekuatan di usia yang begitu muda, orang-orang akan menghormatimu. Tapi, jika kamu tidak ingin menjadi pemimpin sekte, kamu bisa mengatakan tidak. Wang Xian dan Xiao Yu tertawa saat mereka berjalan menuju area parkir dekat Sekte Onak dan Duri. Mereka berjalan sambil bertukar percakapan setelah tengah malam. Mendengar jawaban terakhir dari kakaknya, Xiao Yu tidak senang dan dia cemberut. Tapi aku ingin menjadi pemimpin sekte. Aku ingin menjunjung tinggi kebenaran dan membantu yang lemah, memimpin Sekte Onak dan Duri untuk menjadi sekte terkuat. Lalu, aku akan menjadi Xiao Yu yang terkenal, dewa perang perempuan dan prajurit dunia seni bela diri kuno. Hehe. Saat dia berbicara, dia sepertinya membayangkan dirinya menjadi pemimpin sekte berikutnya, memimpin Sekte Onak dan Duri dan menjadi dewa perang wanita. Wang Xian terkekeh. Nah, jika kamu ingin menjadi dewa perang perempuan, kamu harus bekerja keras. Jika kamu ingin berkultivasi, aku punya cara untuk mempercepat prosesmu dalam mencapai Inbound Realm. Benarkah, saudara? Tanya Xiao Yu, mencerahkan matanya. Ya, dalam waktu setengah tahun. Setengah tahun cukup baik bagimu untuk mencapai alam bawaan. Wang Xian tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yu. Untuk Dragonian, Wang Xian dapat membantu mereka mencapai alam bawaan dalam waktu 100 hari bahkan jika mereka adalah orang biasa. Tapi Xiao Yu tidak memiliki garis keturunan Divine Dragon. Baginya untuk mencapai alam bawaan, setengah tahun sudah cukup. Setengah tahun. Xiao Yu sedikit membuka bibirnya. Kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Wang Xian berseri-seri saat melihat Xiao Yu yang termotivasi. Ayo pulang lusa, kata Wang Xian kepada Xiao Yu. Oke, pernikahan kakak Li tanggal 3 Oktober. Paman Zhang mengadakan pesta pernikahan, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Setelah mereka duduk di dalam mobil, pengemudi parubaya menyalakan mesin dan mengantar mereka pulang. Kami beruntung kali ini. Dengan munculnya Sekte Onak dan Duri, itu akan lebih menguntungkan bagi kami. Gadis itu adalah bakat yang cukup menakutkan. Seorang saintes. Kamu harus menghormatinya ketika kamu melihat gadis itu di masa depan. Ya, ayah. Berkat dia, kamu bisa masuk ke Sekte Onak dan Duri kali ini. Berlatihlah dengan keras pada kultivasimu. Kakak saintes adalah seseorang. Dia bahkan bisa berbicara dengan pemimpin Sekte Tang, setengah langkah untuk pakar bawaan, dengan status yang sama. Anda harus menemukan cara untuk berteman dengan orang suci. Dia adalah pemimpin sekte dari Sekte Duri dan Duri di masa depan. Ketika orang suci dan saudara laki-lakinya masuk ke dalam mobil, pria parubaya dan tua itu mengingatkan anak-anak mereka karena mereka mengikuti di belakang Wang Xian dan Xiao Yu dari jarak sekitar 10 meter. Keluarga Song juga ada di antara mereka. Mereka melemparkan tatapan penuh hormat dan ketakutan pada pria dan wanita muda yang masuk ke dalam mobil. Kakekmu ingin kita menyenangkan saintes karena dia akan menjadi pemimpin Sekte Onak dan Duri di masa depan. Juga, akan lebih baik jika kita bisa menjilat kakaknya juga. Seorang lelaki tua melihat sekeliling anggota keluarga dan berbicara perlahan. Saudara laki-laki orang suci, Dr. Ajaib Wang. Song Aowen mengerutkan kening. Pria muda itu hanya lebih tua darinya beberapa tahun. Pada awalnya, Song Aowen adalah seorang jenius. Tapi sekarang, seorang gadis muncul dan langsung mengungguli dia. Dia sudah merasa tidak nyaman dengan itu. Jika dia diminta untuk menyenangkan orang suci, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi dia tidak harus menyenangkan pemuda itu. Kakekmu bertanggung jawab atas Departemen Informasi dari Sekte Onak dan Duri. Menurut informasi yang dia dapatkan, dia berpikir bahwa saudara laki-laki orang suci itu bahkan lebih menakutkan daripada orang suci itu. Ingat bagaimana para pembudidaya jahat dan orang kaya dari River Town bertindak malam ini. Song Aowen membeku dan mengerutkan kening. Kakekmu curiga bahwa kakaknya tidak hanya memiliki keterampilan medis yang hebat, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Tentu saja, semua ini adalah spekulasi.
Tapi apapun yang kami lihat sudah cukup baik untuk memberinya rasa hormat kami, lanjut lelaki tua itu. Song Aowen sedikit ragu sebelum dia menganggukkan kepalanya. Kakek, aku tahu apa yang harus dilakukan. Orang tua itu mengangguk pelan. Ketika Wang Xian dan Xiao Yu mencapai Xiao Yu, saat itu hampir jam 1 pagi. Asrama terkunci, jadi mereka harus tidur di kamar terpisah di hotel. Dalam situasi seperti itu, Wang Xian bertanya-tanya apakah dia harus mendapatkan rumah. Begitu pikiran ditanam, dia tidak bisa mengendalikannya untuk tumbuh. Jika dia memiliki rumah di dekat laut, dia tidak perlu lagi tinggal di asrama. Selain itu, dia jarang pergi ke sekolah saat ini. Tinggal di asrama tidak nyaman baginya. Jika dia tinggal di dekat laut, dia bisa pergi langsung kapanpun dia mau. Selain itu, tidak nyaman berkencan dengan Guan Suking jika dia tinggal di asrama. Jika dia punya rumah di luar hehehe. Wang Xian tertawa terbahak-bahak saat dia memikirkannya. Lagi pula, dia sudah berusia 20 tahun. Terkadang, celana dalamnya basah saat tidur. Hehe. Sebuah rumah Seaview di Rivertown akan menelan biaya lebih dari 10 juta. Tapi dia mampu untuk mendapatkan satu sekarang. Itu 1 hari sebelum libur hari nasional, dan itu juga menandai hari terakhir pelatihan militer. Pada malam terakhir pelatihan militer, sekolah mengadakan malam orientasi. Programnya cukup bagus, tapi Wang Xian dan Xiao Yu sedang tidak mood untuk itu. Xiao Yu telah memulai kultivasinya sejak dia memperoleh seni kultivasi. Wang Xian terdiam saat melihat caranya berkultivasi yang berlebihan. Pada hari pertama liburan, Xiao Yu mengantar Guan Suking pulang sebelum mereka kembali ke rumah mereka. Kampung halaman mereka berada di sebelah Danau Xianfeng di Feng Lei County, di kota Pengsu. Kabupaten itu kecil dengan pemandangan yang indah. Ketika Bentley merah muda melaju ke county, itu menarik banyak kejutan dari banyak orang. Mobil mewah seperti itu hampir tidak ada di kabupaten ini. Mobil melaju ke bagian utara kabupaten dekat Danau Xianfeng, yang dikelilingi sawah. Sekitar 70 hingga 80 penduduk tinggal di satu hamparan sawah. Karena jauh dari pusat kota, daerah ini juga merupakan daerah pedesaan. Jalanan mulus dengan pohon poplar yang ditanam warga di kiri kanan. Setiap pohon poplar tingginya lebih dari 10 meter. Selama musim panas, para bibi dan paman yang tidak memiliki pekerjaan senang berkumpul di bawah naungan untuk sesi mahjong atau obrolan. Melihat sekeliling di sekitarnya, Wang Xian merasakan rasa memiliki mobil yang bagus. Ketika Bentley merah muda itu melaju di jalan, orang-orang di sekitarnya di bawah naungan menatapnya dengan kaget. Ini logo B ini. Apa itu Bentley? Oh iya, ku dengar mobil mereka harganya beberapa juta. Wah, beberapa juta. Kita bisa membeli beberapa rumah di pusat kota kabupaten ini. Itu jalan buntu di depan. Aku ingin tahu siapa kerabat mereka. Siapa yang memiliki kerabat yang begitu kaya. Ketika semua orang melihat dengan ragu ke arah mobil di bawah naungan, mobil berhenti di depan rumah berlantai 1. Seorang pria muda dan seorang gadis muda melangkah keluar dari mobil. Bukankah mereka bersaudara, Wang Xian dan Wang Yu? Ya, itu benar-benar mereka. Ini bagaimana ini bisa terjadi? Mereka bahkan kesulitan mengumpulkan uang sekolah sebelumnya. Bagaimana mereka bisa mengendarai mobil sebagus itu sekarang? Meskipun saudara kandung ini miskin, mereka cukup bagus dalam studi dan memenuhi syarat untuk universitas tingkat pertama. Apakah mereka terlibat dalam transaksi ilegal? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa membeli mobil sebagus itu? Saya yakin mereka meminjamnya dari orang lain. Orang-orang di era saat ini tidak lagi murni dan jujur. Mereka memiliki mentalitas yang serius dibandingkan dengan orang lain. Membandingkan mobil mereka, membandingkan hasil anak-anak mereka dan membandingkan kondisi keluarga. Keluarga Wang Xian dan Wang Yu adalah yang termiskin di antara 70-80 keluarga di daerah ini. Ketika nenek mereka masih hidup, dia tidak bisa berbuat banyak karena usianya yang sudah tua. Mereka hampir tidak dapat memenuhi kebutuhan dengan bertani dan menerima bantuan dari tetangga mereka, Paman Sang. Ketika orang mencoba mendidik anak-anak mereka, mereka selalu suka menggunakan Wang Xian dan Wang Yu sebagai contoh. Lihat dirimu. Lihatlah Wang Xian dan Wang Yu. Hasil mereka sangat bagus meskipun mereka hampir tidak mendapatkan cukup makanan. Bagaimana denganmu? Anda bisa makan dengan baik dan hidup di lingkungan yang nyaman namun hasilnya sangat buruk. Meskipun mereka memuji Wang Xian dan Wang Yu karena berhasil dalam studi mereka, mereka juga mengomentari latar belakang keluarga mereka. Mereka sangat miskin. Ketika Wang Xian mendengar seruan dan keraguan dari tetangganya, dia tidak merasa terganggu. Di antara 70-80 keluarga di sekitarnya,
hanya Paman Zhang yang baik hati kepada mereka dari lubuk hatinya. Sedangkan untuk keluarga lainnya, Wang Xian tidak mau berkomentar. Dia masih ingat kejadian ketika tetangganya, yang memiliki hubungan yang relatif baik dengan mereka, mempekerjakan Xiao Yu untuk memberikan les kepada putri mereka. Setelah memberikan les selama lebih dari sebulan, mereka hanya memberi Xiao Yu $300. Setiap sesi berlangsung 3 hingga 4 jam dan dia memberikan les kepada putri mereka setiap hari. Namun, mereka hanya membayarnya $300. Ini membuatnya tidak bisa berkata-kata dan tidak berdaya pada saat-saat itu. Mereka tahu dengan jelas bahwa keluarga Wang Xian tidak baik-baik saja dan memanfaatkan mereka. Ini membuat Wang Xian dan Xiao Yu kecewa. Namun, mereka berdua masih muda saat itu dan tidak membicarakannya. Sejak itu, dia akhirnya mendapat pandangan yang jelas tentang orang seperti apa mereka. Wang Xian mengeluarkan kunci dan membuka pintu. Itu adalah rumah kecil dan tidak memiliki banyak barang di dalamnya. Selain sofa sederhana dan beberapa bangku, kamar kiri dan kanan masing-masing adalah kamar tidur Xiao Yu dan kamar tidurnya. Karena Xiao Yu telah membersihkan tempat itu sebelum dia pergi ke River Town untuk belajar, rumahnya tidak terlalu kotor. Keluarkan hadiahnya. Ayo pergi ke rumah Paman Zhang. Wang Xian berkata kepada Xiao Yu saat dia berjalan ke belakang mobil dan mengeluarkan beberapa hadiah. Wang Xian secara pribadi membeli hadiah ini. Paman Zhang suka minum teh dan karena itu Wang Xian membelikannya daun teh. Daun teh puer dari tahun 1980-an. Setiap kati harganya $120.000 dan Wang Xian membeli 2 kotak untuk Paman Zhang. 5 batang rokok premium dari Huang Hello dan Supreme Ruler yang harganya total $18.000. Paman Zhang tidak minum dan karena itu Wang Xian tidak membelikan alkohol untuknya. Dia juga membelikan Bibi Zhang beberapa kosmetik dan aksesoris yang harganya juga mahal. Adapun saudari Li, dia membelikannya jam tangan seharga lebih dari 100.000. Ayo pergi. Wang Xian membawa hadiah itu dan berkata kepada Xiao Yu. Baiklah, saudara. Keduanya berjalan keluar dari rumah mereka. Namun, ketika sampai di pintu, mereka melihat 3 ibu rumah tangga, seorang pria parubaya dan seorang pria tua berjalan menuju rumah mereka. Xiao Xian, Xiao Yu. Apakah kalian memukul lotere? Kerumunan di pintu memandang dengan rasa ingin tahu. Mereka memperhatikan hadiah di tangan Wang Xian dan menanyakan pertanyaan mereka dengan rasa ingin tahu. Kami memang menghasilkan uang. Melihat bahwa mereka adalah tetangga dan senior mereka, Wang Xian tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Mau kemana kalian? Melihat Wang Xian membawa hadiah, pria parubaya itu tersenyum dan bertanya. Kami akan pergi ke rumah Paman Zhang. Kami memberinya beberapa hadiah. Wang Xian berkata dengan jelas sebelum melanjutkan. Kita akan pergi sekarang. Apa yang kamu bawa? Huang Hello, penguasa tertinggi, teh puer. Pria parubaya itu terkejut dengan hadiah di tangan Wang Xian. Hanya beberapa token kecil, kata Wang Xian dengan jelas sebelum menuju ke rumah terdekat bersama Xiao Yu. Apa Huang Hello? Apa penguasa tertinggi? Ibu rumah tangga yang berdiri di samping bertanya pada pria parubaya itu dengan rasa ingin tahu. Rokok. Mata pria parubaya itu masih tertuju pada hadiah Wang Xian. Matanya penuh kejutan. Seberapa berharga rokok? Sekelompok ibu rumah tangga mencibir. 1 batang berharga sekitar $1.800. Dia membawa 10 batang dan itu mendekati $20.000. Pria parubaya itu menyalakan sebatang rokok dari bungkus rokok seharga $10 saat dia berbicara. $1.800 untuk sebatang tongkat. Mahal sekali. Ya ampun. Mungkinkah Wang bersaudara benar-benar menjadi kaya? Ayo kita lihat. Kerumunan mengikuti di belakang dengan rasa ingin tahu saat mereka menuju ke rumah Paman Zhang. Ketika Wang Xian dan Xiao Yu tiba di depan pintu, sebuah Land Rover, yang menelan biaya sekitar 2 hingga 3 juta dolar, keluar dari rumah Paman Zhang. Wang Xian terkejut. Melalui jendela mobil, dia dapat melihat bahwa itu adalah seorang pemuda yang mengemudikan mobil tersebut. Paman Zhang dan keluarganya tidak menyuruhnya pergi dan ini membuat Wang Xian sedikit curiga. Apakah masalah pernikahan sudah diselesaikan? Siapa tahu, Xiao Li menikah dengan keluarga kaya tapi ini mungkin bukan hal yang baik. Itu benar. Kudengar dia menikah hanya karena dia hamil. Hehe. Ya, aku mendengar desas-desus bahwa keluarga mempelai pria tidak menyetujui pernikahan ini. Komentar dari ibu rumah tangga terdengar dari belakang Wang Xian dan Xiao Yu. Wang Xian mengerutkan kening. Setelah melihat bahwa Land Rover telah melaju, dia berjalan melewati pintu utama. Begitu dia berada di halaman, dia bisa melihat Paman Zhang dan keluarganya duduk di ruang tamu.
Paman Zhang sedang merokok dan jelas tidak terlihat senang. Paman Zhang, teriak Wang Xian. Paman Zhang terkejut. Ketika dia melihat Wang Xian dan Xiao Yu, dia segera mematikan rokok di tangannya dan menunjukkan senyuman. Wang Xian dan Xiao Yu, kalian akhirnya istirahat. Paman Zhang sangat memperhatikan Wang Xian dan ini mungkin karena dia tidak memiliki seorang putra. Ya, kami kembali setelah liburan sekolah dimulai. Kami juga membelikanmu beberapa hadiah. Wang Xian menjawab dan berjalan menuju rumah. Mengapa kamu bahkan membawa hadiah? Apakah kamu kaya sekarang? Bawa pergi, bawa pergi. Melihat Wang Xian membawa tas hadiah bersamanya, dia menegur Wang Xian dengan keras. Hehe, aku benar-benar sedikit kaya sekarang. Wang Xian terkekeh saat dia masuk dan meletakkan hadiah di atas meja. Dia sering ke rumah Paman Zhang untuk makan. Oleh karena itu, Wang Xian dan Xiao Yu sama-sama mengenal tempat itu. Mengapa kamu menghabiskan uang untuk membeli hadiah? Pastikan saja kalian bisa menjaga dirimu sendiri. Bibi Zhang berdiri dan menggerutu. Bawa mereka pergi, bawa mereka pergi. Wang Xian merasakan kehangatan dari tindakan mereka. Dia tersenyum dan menjawab, kami sudah membelinya dan tidak bisa mendapatkan pengembalian uang untuk ini. Kalian anak-anak, Zhang tua, lihat apa yang diberikan Xiao Xian untukmu. Xiao Xian dan Xiao Yu datang dengan mobil mewah beberapa saat yang lalu. Mobil itu bernilai setidaknya beberapa juta. Di belakang mereka, tetangga yang mengikuti Wang Xian menuju keluarga Paman Zhang berkomentar dengan rasa ingin tahu. Mobil mewah. Paman Zhang tertegun. Dia kemudian melihat hadiah di tas. 10 batang rokok. Ini adalah jenis yang belum pernah dia merokok sebelumnya. Selain itu, ada 2 kotak daun teh yang menjadi favoritnya. Huang Hello, pemimpin tertinggi dan 8.582 merek daun teh puer. Saudari Li, yang sedang berdiri di dekat meja, tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut setelah melihat hadiah-hadiah itu. Saya mendengar bahwa Huang Hello dan penguasa tertinggi sama-sama berharga $1.800 sebatang. Kotak rokok saya hanya berharga sedikit di atas $100. 1 batang cukup bagi saya untuk mendapatkan 10 kotak rokok. Seorang pria parubaya berkomentar dengan iri. Begitu mahal. Paman Zhang terkejut. Ayah, rokok ini lebih murah jika dibandingkan, 8.582 daun teh puer adalah yang paling mahal. Harga 1 kotak setidaknya beberapa ratus ribu, komentar Saudari Li. Apa? Mereka semua menatap kedua kotak daun teh itu dengan kaget. Zhang Yuanli juga terkejut. Dia mendapati dirinya pacar yang kaya. Karena itu, dia memahami beberapa hal ini. Dia dan pacarnya pernah membeli sekotak daun teh puer dari tahun 1980-an untuk seorang tetua. Namun, dia tidak pernah menyangka saudara laki-laki ini akan menghadiahkan 2 kotak daun teh tersebut kepada ayahnya. Harganya lebih dari $200.000. Ini hanya daun teh. Karena Paman Zhang suka minum teh, aku harus membelikannya yang enak. Melihat ekspresinya yang terkejut, Wang Xian tertawa kecil. Tidak ada jumlah uang yang dapat mengukur ikatan yang mereka bagikan. Bibi Zhang, Sister Li, kami juga membelikanmu beberapa hadiah. Xiao Yu, di samping, berseri-seri saat mengeluarkan perhiasan Bibi Zhang dan jam tangan Saudari Li. Ini, Zhang Yuanli terkejut ketika Xiao Yu memberikan jam tangan Vacheron Konstantin dan perhiasan platinumnya kepada ibunya. Semua barang ini berharga setidaknya $200.000. Kata Zhang Yuanli kaget saat dia melihat Xiao Yu dan Wang Xian. $200.000, dan barang-barang ini bukankah harganya sekitar $500.000? Paman Zhang tertegun. Ekspresinya sedikit berbeda dari sebelumnya. Xiao Xian, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli semua barang ini? Aku beritahu kamu, kami tidak dapat melakukan apapun yang melanggar hukum, kata Paman Zhang. Orang-orang lain di sekitar mereka menatap Wang Xian dengan keraguan dan kecurigaan. Bagaimana seorang siswa memiliki uang untuk membeli hadiah yang begitu mahal? Belum lagi, mereka berasal dari keluarga Wang yang malang. Paman Zhang, ketika saya masih kuliah, saya mendapat uang secara kebetulan dengan restoran saya sendiri dan rumah sakit di Rivertown. Sekarang, saya masih cukup kenyang, Wang Xian menjelaskan dengan ambigu. Saat kamu pergi ke Rivertown lain kali, aku bisa mengajak kalian untuk melihat-lihat restoranku. Restoran, rumah sakit. Paman Zhang merasa santai saat mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Itu bagus. Tapi barang yang kamu beli terlalu mahal. Tidak apa-apa, Wang Xian menggelengkan kepalanya. Tidak banyak. Jangan khawatir, Paman Zhang. Aku cukup kaya untuk membeli barang-barang ini. Oh baiklah, kamu telah tumbuh dalam sekejap mata.
Kamu menjadi lebih cakap. Itu sangat bagus. Paman Zhang menepuk pundaknya dengan penghiburan. Dia kaya sekarang. Tetangga di sekitarnya menatap Wang Xian dengan tatapan terkejut. Mereka cemburu saat melihat hadiah yang dikirim Wang Xian untuk Paman Zhang dan keluarganya. Hampir setengah juta hadiah, namun Wang Xian memberikannya dengan mudah kepada Paman Zhang, dan mereka mungkin menerima lebih banyak di masa depan. Aku tidak berharap Xiao Xian menghasilkan banyak uang sekarang. Itu luar biasa. Dia bos di usia yang begitu muda. Aku juga berpikir begitu. Xiao Xian sangat pintar. Dia akan menjadi seseorang di masa depan. Itu terjadi sekarang. Xiao Xian luar biasa di usia yang begitu muda. Dia mungkin menjadi jutawan di masa depan. Xiao Xian, jangan lupakan kami di masa depan. Kerumunan di sekitarnya memuji Wang Xian dengan wajah penuh senyum saat mereka menjilat. Wang Xian tersenyum dan mengangguk tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang merasa malu. Xiao Xian dan Xiao Yu, apakah kalian sudah makan siang? Sudah hampir tengah hari. Aku akan membuat makan siang kalian sekarang. Bibi Zhang berdiri saat ini saat dia bertanya kepada mereka. Belum. Terima kasih, Bibi Zhang. Jangan berdiri seremonial denganku. Kamu baru saja tiba, kan? Duduklah dan mengobrol dengan Paman Zhang. Paman Zhang membuka bungkus rokok dan membagikan sebuah kotak kepada setiap tetangga. Dia berbicara dengan mereka sebentar sebelum mereka akhirnya pergi. Xiao Li, buatkan teh untuk adikmu dan aku. Paman Zhang mengeluarkan daun teh dengan gembira. Tentu, ayah. Xiao Xian, karena kamu baik-baik saja, aku merasa nyaman sekarang. Mulai sekarang, jangan beli barang-barang ini untukku lagi, kata Paman Zhang kepada Wang Xian sambil tersenyum. Oke, Wang Xian terkekeh dan bertanya dengan ragu, oh, Paman. Siapa yang baru saja pergi saat aku di sini? Kakak ipar masa depanmu. Paman Zhang jelas tidak senang saat mengatakan ini. Jangan bicarakan ini. Xiao Xian, bagaimana sekolahnya? Paman Zhang mengubah topik, dan Wang Xian tidak melanjutkan bertanya. Sebaliknya, dia mengobrol dengan Paman Zhang tentang hal-hal lain. Paman Zhang, karena saudari Li akan menikah, apakah kamu tidak sibuk sekarang? Setelah makan siang, Wang Xian melihat Paman Zhang menyesap tehnya dengan santai, dan dia mengajukan pertanyaan. Tidak ada yang perlu disibukkan. Karena perjamuan dikelola oleh hotel, ini jauh lebih mudah diatur daripada sebelumnya, jawab Paman Zhang. Oh, Paman Zhang, di mana pancingmu? Ayo pergi memancing jika nanti tidak ada yang bisa dilakukan. Danau Xianfeng cukup terkenal di seluruh provinsi selatan. Seluruh danau terbentang 30 hingga 40 km, dan area terdalam danau itu lebih dari 10 meter. Paman Zhang bahkan mengambil area di Danau Xianfeng untuk memelihara ikan. Wang Xian suka memancing sejak dia masih muda. Ikan yang dia tangkap sebagian besar berubah menjadi makanan di atas meja. Memancing. Kita tidak bisa memancing lagi. Tahun ini, hal-hal aneh terjadi di Danau Xianfeng. Tidak ada satu ikan pun yang ditemukan di dalamnya. Ikan-ikan yang saya pelihara di kolam ikan tahun ini semuanya hilang. Sangat aneh. Semua keluarga yang memelihara ikan mengalami kerugian besar. Ketika Paman Zhang berbicara tentang ikan itu, dia langsung mengerutkan kening. Ikannya hilang di seluruh Danau Xianfeng. Keingintahuan Wang Xian terusik. Ya, itu aneh. Ini bahkan menjadi berita, dan seseorang dikirim untuk menyelidiki. Tapi sampai saat ini tidak ada kesimpulan. Saya memelihara lebih dari 10.000 kati ikan, tetapi sekarang semuanya hilang. Paman Zhang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Oh, Wang Xian bahkan lebih ragu. Wang Xian dan Xiao Yu kembali ke rumah mereka dari tempat Paman Zhang setelah jam 2 siang. Setelah mereka kembali ke rumah, Xiao Yu tersenyum dan bertanya kepada Wang Xian, saudaraku, apakah kamu tahu siapa yang akan dinikahi oleh saudari Li? Tidak yakin. Paman Zhang sepertinya tidak ingin membicarakan hal ini, jadi aku tidak banyak bertanya. Dia menikah dengan seseorang dari Rivertown. Generasi kedua yang kaya. Kudengar saudari Li mengatakan bahwa keluarganya kaya. Benarkah? Tapi mengapa Paman Zhang tampak enggan tentang ini? Tanya Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, saudari Li memberitahuku bahwa calon suaminya memiliki beberapa masalah keluarga. Masalah apa? Wang Xian menatap Xiao Yu dengan rasa ingin tahu. Suami saudari Li berasal dari keluarga kaya. Keluarganya pada awalnya tidak setuju dengan pernikahan ini. Tapi suami saudari Li sangat mencintainya sehingga mereka punya bayi. Itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain setuju. Selain itu, saudari Li memberitahuku bahwa orang tua suaminya akan mengatur pernikahan bersama dengan keluarga yang sama-sama kaya. Oleh karena itu,
Meskipun mereka menyetujui pernikahan tersebut, mereka sama sekali tidak bahagia. Sederhananya, mereka memandang rendah keluarga saudari Li. Sombong sekali. Kali ini, Paman Zhang marah tentang mobil pengantin wanita. Rencana awal Paman Zhang adalah meminta pengantin pria untuk menjemput pengantin wanita dari sini karena hanya 2 jam perjalanan mobil dari Rivertown. Suasananya akan jauh lebih hidup, dan Paman Zhang dan keluarganya akan terlihat baik. Namun orang tua pihak lain menolak ide ini karena terlalu merepotkan. Mereka ingin meminta saudari Li berangkat dari sebuah hotel di Rivertown. Laki-laki itu juga lemah. Dia tidak berani menentang apa yang dikatakan ayahnya. Yang lebih menyebalkan adalah saudari Li akan menikah, tetapi lelaki itu tidak membantunya sama sekali. Dia bilang dia sibuk dengan pekerjaan keluarganya sendiri. Apakah kamu tidak merasa marah juga? Catatan ular laut berbisa dalam bab ini mengacu pada jenis ular yang sering ditemukan dalam sejarah budaya Tionghoa yang memiliki kemampuan berevolusi menjadi naga. Xiao Yu menggerutu saat dia menjelaskan kepada Wang Xian. Setelah mempelajari sebab dan akibat, Wang Xian juga mengerutkan kening. Tidak peduli bagaimana orang melihat ini, tindakan mempelai pria tidak benar. Pernikahan seharusnya menjadi peristiwa yang menggembirakan. Karena mereka telah memutuskan untuk menikah, mereka harus menyelesaikan pernikahan dengan gembira. Sekarang setelah menjadi seperti ini, wajar saja jika Paman Zhang tidak senang. Mungkin keluarga mempelai pria mencoba untuk menunjukkan bahwa mereka marah dengan melakukan itu. Sungguh keluarga yang egosentris. Pacar saudari Li tidak membantu situasi. Dia tidak memiliki tulang punggung, gerutu Xiao Yu dan merasa marah pada saudari Li. Wang Xian mengerutkan kening dan berkomentar, lupakan saja. Tidak pantas bagi kita untuk membicarakan hal ini. Mari kita ikuti saja keputusan Paman Zhang. Karena ini berkaitan dengan pernikahan saudari Li, tidak pantas bagi Wang Xian untuk mengomentarinya. Xiao Xian, Xiao Yu. Apa kalian di sana? Mungkinkah anak-anak ini sudah tidur? Saat ini, suara asing terdengar dari luar rumah mereka. Suara itu sepertinya berasal dari tetangga mereka. Tidur, Wang Xian berkata dengan lembut kepada Xiao Yu sebelum berjalan menuju kamarnya. Xiao Yu juga menjulurkan lidah sambil bermain-main saat dia menuju kamarnya. Mereka telah melihat warna asli dari orang-orang ini dan tidak ada gunanya tetap berhubungan dengan mereka. Ketika seseorang menjadi kaya, yang lain akan mengaku sebagai kerabat Anda bahkan jika Anda tinggal jauh di pegunungan. Sebaliknya, ketika seseorang miskin, tidak ada yang akan menunjukkan perhatian kepada Anda bahkan jika Anda tinggal di kota yang ramai. Begitulah keadaannya. Mungkinkah anak-anak ini tidak ada di rumah? Mobil mereka masih di sini. Kemana lagi mereka bisa pergi? Kurasa mereka sudah tidur. Beberapa orang berkomentar di ambang pintu. Melihat bahwa mereka tidak mendapat respon dari dalam rumah, mereka menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka berbalik. Di daerah kecil dengan 70-80 keluarga ini, berita tentang Wang bersaudara menjadi kaya telah menyebar dalam beberapa jam. Mereka mengendarai mobil mewah yang harganya beberapa juta dan bahkan memberikan hadiah keluarga Zhang tua seharga $400.000 $500.000. Ini membuat banyak orang iri. Dan mereka datang untuk mendapatkan buku-buku bagus dari Wang bersaudara dengan harapan mendapatkan beberapa keuntungan. Kalian bahkan tidak melihat mereka lagi dan tidak mau membantu mereka dengan hal yang paling sederhana di masa lalu. Sekarang, kalian mencoba menjilat mereka. Anak-anak ini tidak bodoh. Tidak jauh dari sana, Paman Zhang duduk di pintu masuk rumahnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan jijik ketika dia melihat sekelompok orang. Hanya dengan memperlakukan orang lain dengan tulus Anda akan dikembalikan dengan tulus. Wang Xian tidur siang 1 jam di sore hari. Dia mengeluarkan ponselnya untuk bermain setelah bosan. Jika bukan karena pernikahan saudari Li, Wang Xian tidak berpikir untuk kembali selama liburan hari nasional. Selain keluarga Paman Zhang, tidak ada yang dia rasa sentimental di tempat ini. Setelah makan malam di tempat Paman Zhang, dia kembali ke rumahnya. Xiao Yu melanjutkan kultivasinya dengan antusias. Seseorang dapat dengan mudah mengetahui kemajuan yang dia buat karena dia memiliki konstitusi bawaan. Xiao Yu sedikit kecanduan perasaan menjadi lebih kuat dengan cepat. 8 malam. Langit telah berubah menjadi gelap. Di tempat-tempat seperti desa, tidak ada orang yang berjalan-jalan pada jam 8 malam. Di sekitar desa, cahaya bulan redup menyinari dunia yang berkabut. Aku akan pergi melihatnya. Xiao Yu sedang berlatih kultivasinya. Wang Xian bosan karena tidak melakukan apa-apa. Mengingat percakapannya dengan Paman Zhang di sore hari, dia bangun dan keluar. Danau Xianfeng hanya berjarak 3 hingga 400 meter dari rumahnya. Danau itu sangat besar sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya.
Ini adalah danau yang terbentuk secara alami. Penduduk desa telah menduduki daerah dekat pantai untuk membudidayakan ikan. Sedangkan untuk perairan yang lebih dalam, ada aturan yang membatasi penangkapan ikan hingga 5 hari dalam setahun. Selama 5 hari ini, Danau Xianfeng akan menjadi sangat ramai. Bahkan orang-orang dari kota terdekat mungkin datang untuk memancing. Meski tidak bisa dibandingkan dengan danau berukuran besar lainnya di negara ini, Danau Xianfeng masih cukup terkenal. Wang Xian tiba di danau dan melihat air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Dia melepas pakaian dalamnya dan melompat langsung ke danau. Berdasarkan cerita Paman Zhang, ikan di Danau Xianfeng menghilang secara misterius. Ini jelas tidak umum. Mungkin ini disebabkan oleh beberapa hewan atau bahkan seniman bela diri kuno. Mari kita lihat lebih dekat. Wang Xian berpikir sendiri sebelum melompat dan berenang lebih dalam ke danau. Saat dia menyelam ke dalam danau, dia secara bertahap berubah menjadi naga dewa 5 warna sepanjang 5 hingga 6 meter. Air di dekat tepinya dangkal. Wang Xian mengayunkan ekor naganya saat dia berenang dengan cepat menuju tengah danau. Kecepatannya saat ini sangat cepat. Hanya dalam waktu 5 menit, dia telah berenang sejauh 7 hingga 8 kilometer. Kedalamannya lebih dari 10 meter dan dasar danau hanyalah lumpur. Memang, tidak banyak ikan di sekitarnya. Wang Xian melihat sekeliling dengan kaget. Karena larangan memancing di Danau Xianfeng, seharusnya ada banyak ikan. Setiap kali musim ikan tiba, masyarakat bisa menangkap lebih dari 100.000 ton ikan dengan mudah. Namun, hampir tidak ada ikan yang tersisa saat ini. Wang Xian mengamati sekeliling dengan hati-hati saat dia bergerak di dalam danau. Tidak, dia menutupi sekelilingnya dengan kekuatan naganya tetapi tidak bisa merasakan kelainan apapun di sekitarnya. Dia melihat ke seberang dan ragu sejenak sebelum berenang ke arah timur. Setelah berenang 4 hingga 5 kilometer, Wang Xian menemukan bahwa dasar dari seluruh danau itu luar biasa-biasa. Namun, itu juga karena sangat biasa sehingga sedikit menyeramkan. Wang Xian merasa seperti berada di tanah tak bertuan saat berada di bawah air. Tidak ada orang di sekitar dan lingkungannya tenang dan dingin. Tempat ini. Wang Xian mengamati arah depannya. Tempat ini bahkan lebih terpencil dari tengah danau. Bahkan tidak ada hewan di sekitarnya. Bahkan tidak 1 atau 2 ikan kecil. Dan di dasar danau di depan Wang Xian, gelap gulita tidak normal. Dia berenang dan menyadari bahwa itu adalah spesies lamun yang aneh. Lamun hitam. Wang Xian terkejut dan meraihnya dengan cakar naganya. Wang Xian merasakan sensasi korosi pada cakar naganya dan langsung terkejut. Lamun ini beracun. Ke depan, dia mencatat bahwa area yang ditutupi oleh lamun tidak kecil. Itu membentang sekitar 2000 meter dalam radius. Dia berenang perlahan di atas lamun dan melihat ke bawah ke wilayah aneh ini. Itu adalah. Wang Xian menyipitkan matanya dan melihat ke tengah rerumputan. Di tempat itu, ada 9 gua. Seberapa dalam gua-gua ini, Wang Xian tidak bisa merasakannya. Meskipun demikian, pintu masuk setiap gua setidaknya memiliki lebar 1 meter. Apa yang ada di dalamnya pastilah yang bertanggung jawab atas hilangnya semua ikan di dalam Danau Xianfeng. Wang Xian berenang perlahan di atas pintu masuk gua saat dia fokus pada gua. Menggeram. Gua itu sangat dalam. Berdasarkan indranya, seharusnya kedalamannya lebih dari 10 meter dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di sana. Dia mengeluarkan raungan ringan yang membawa kekuatan naga menuju ke gua. Pada saat ini, suara yang menyerupai desisan ular berbisa menjalar ke seberang. Ada 9 gua dan 9 pasang mata hitam menatapnya. Lidah hitam mereka berbentuk segitiga. Ini adalah spesies ular. Yang benar-benar mengejutkan Wang Xian adalah di mana kepala mereka berada, ada roti yang menonjol. Kesembilan ular itu hanya memperlihatkan kepala mereka dan menatap Wang Xian dengan dingin. Ini adalah, melihat ular yang memanjang dari 9 gua, sebuah pikiran muncul di benaknya. Ular laut berbisa level 10. Energi naga yang dapat diekstraksi 235.432. Memiliki garis keturunan Wind Divine Dragon. Ular laut berbisa, hewan yang memiliki garis keturunan naga suci. Wang Xian memandang 9 ular laut berbisa dengan kaget. Energi naga yang dapat diekstraksi dari mereka bahkan lebih tinggi daripada Roving Heavens. Mereka pasti sangat kuat. Tiba-tiba, dia teringat binatang dalam budaya Tiongkok kuno. Seekor ular laut berbisa berevolusi menjadi ular dalam 500 tahun. Seekor ular berevolusi menjadi naga dalam 1000 tahun. Seekor naga berevolusi menjadi naga bertanduk dalam 500 tahun dan menjadi naga bersayap dalam 1000 tahun. Naga bersayap memiliki sayap dan umumnya dikenal sebagai naga angin.
Hewan ini adalah eksistensi yang memiliki garis keturunan naga suci. Melihat kepala mereka yang menggembung, mereka pasti akan segera berevolusi menjadi ular. Mendesis. Tepat ketika Wang Xian sedang menatap ular laut berbisa, mereka menjulurkan lidah perlahan dan menggeliat keluar dari gua. Dengan mata dingin dan tajam, mereka memelototinya saat mereka menyatukan tubuh mereka. Ular laut berbisa ini berpikir untuk melahapku. Saat Wang Xian merasakan tatapan dari ular laut berbisa, dia perlahan mundur. Ular laut berbisa 9 tingkat 10 merupakan ancaman baginya. Apalagi saat ular ini jauh lebih kuat dari Roving Heavens. Wang Xian bisa menekan Roving Heavens, tapi dia harus berhati-hati saat menghadapi ular laut berbisa ini. Ular laut berbisa ingin melahapnya sebagai naga ilahi tingkat rendah. Jika mereka bisa melahapnya, mereka bisa langsung berubah menjadi naga. Lahap dia. Saat pikiran Wang Xian sedang berjalan, ular laut berbisa di tengah melemparkan tubuhnya yang melingkar ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Ular yang cerdas memutuskan untuk bergabung dan menyerangnya. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia mengusap ekornya dengan lembut, menciptakan area rawa berlumpur dengan aliran arus air. Namun yang mengejutkannya, 9 ular laut berbisa itu bergerak secepat dirinya. Bagaimanapun, mereka memiliki garis keturunan dari Wind Divine Dragon. Bahkan Thunder Dragon tidak dapat membandingkan kecepatannya dengan mereka. Wang Xian menunjukkan ekspresi tegas di wajahnya. Melihat serangan masuk dari 9 ular laut berbisa, dia mengayunkan ekornya. Semua ular itu panjangnya sekitar 5 meter, dan tubuh mereka lebih tebal dari paha manusia. Tapi mereka lebih kecil dari Wang Xian. Bam! Kekuatan naga ilahi yang perkasa menyapu 3 ular laut berbisa lebih dari 10 meter jauhnya. Tapi ular laut berbisa keempat membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ekor Wang Xian dengan gigi hitamnya. Mati rasa langsung membuat tubuh Wang Xian kaku. Pada saat yang sama, 5 ular laut berbisa lainnya melebarkan bibir hanya untuk mengunyah tubuhnya. Mendesis. Wang Xian merasakan rasa sakit yang luar biasa saat dia merasakan gigi beracun itu tenggelam ke dalam tubuhnya. Ini buruk. Kecerdasan mereka terlalu tinggi untuk melakukan serangan gabungan yang sempurna. Wang Xian memiliki sedikit perubahan ekspresi. Kesembilan ular laut berbisa itu sepertinya tahu apa yang dipikirkan satu sama lain sehingga mereka bisa mencapai serangan yang sempurna. Tetesan darah segar diserap oleh 5 ular berbisa. Jika mereka tidak menggigit bagian tubuh yang memiliki pertahanan paling kuat, lukanya mungkin lebih serius. Nyah! Seru Wang Xian, dan 5 warna di tubuhnya berkedip dengan keras. Akhirnya, tubuhnya berubah menjadi hijau. Hijau, atribut kayu naga ilahi dengan efek anti racun. Mengaum, Wang Xian melebarkan mulutnya dan menyemburkan embusan gas hijau darinya. Ses! Atribut kayu yang kuat mengeluarkan suara mendesis ketika mereka mengenai ular laut berbisa. Mendesis. Keenam ular laut berbisa itu kesakitan saat mereka dengan cepat melonggarkan gigitannya dan mundur. Wang Xian tersentak, melepaskan gas hijau dari tubuhnya, dan lukanya perlahan pulih. Mendesis. 9 ular laut berbisa menatap Wang Xian dengan ganas saat mereka mengelilinginya sekali lagi. Wang Xian balas menatap mereka dengan mata sedingin es. Dia mengayunkan tubuh hijaunya dan melirik rumput laut hitam di sekitarnya. Mengaum. Kali ini, Wang Xian memutuskan untuk menyerang di depan mereka. Atribut kayu hijau menyebar ke sekitarnya. Suara mendesing. Saat itu, rumput laut di sekitar mereka mulai tumbuh secara eksponensial. Ribuan rumput laut berputar dan meluncur menuju 9 ular laut berbisa. Mendesis. Ular laut berbisa itu mengayun dan berenang dengan cepat menuju Wang Xian untuk menyerang lagi. Kurang pengetahuan. Wang Xian memancarkan gas hijau yang kaya dan sangat besar, menyebabkan tanaman air di sekitarnya tumbuh dengan panik. Seolah-olah elemen kayu dari Hokage pertama di seri manga Naruto. 1. Meskipun dia belum menguasai kemampuan untuk menjebak lawannya dengan kayu besar, dia bisa mengendalikan rumput laut yang tumbuh dengan liar dalam jarak lebih dari 10 meter. Mendesis. Kesembilan ular laut berbisa itu memutar tubuh mereka saat mereka menghindari rumput laut. Tapi jumlahnya terlalu besar sehingga mereka tidak bisa bergerak. Kamu tidak bisa menghentikan kami mati. Seekor ular laut berbisa menjulurkan lidahnya saat ia dengan cepat berjuang keluar dari rumput laut. Aku masih terlalu lemah. Rumput laut tidak bisa menahannya lama-lama. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dia mendapat ide. Kamu meminta kematianmu sendiri. Saat Wang Xian melambaikan cakar naganya di air, semua rumput laut di sekelilingnya berkumpul dan terjalin bersama, menjebak 9 ular laut berbisa dalam setengah lingkaran. Bam! Seekor ular mencoba menerobos lubang kecil. Faktanya, mereka hanyalah ular berbisa tanpa cakar.
Karena itu, mereka membutuhkan setidaknya 10 detik untuk keluar dari jebakan. Sekarang, Wang Xian menarik napas dalam-dalam. Langkah ini menentukan kesuksesan. Jika dia gagal, dia harus lebih kuat sebelum dia kembali ke sini lagi. Cahaya di tubuhnya bersinar lagi sebelum dia berubah menjadi naga laut biru. Mengisap, dia membuka mulutnya dan menyedot semua air danau di area yang dikelilingi rumput laut. Area vakum dibuat di dasar danau. Ular laut berbisa membatu saat mereka dengan cepat berjuang keluar dari rumput laut. Pergi ke neraka. Dengan tatapan sedingin es, dia hanya bisa memanggang sekelompok orang bodoh ini. Warna di tubuhnya berubah lagi. Naga Inferno memancarkan api panas yang membara. Saat air danau mendidih, dia membuka mulutnya dan meludahkan Dragon Ball. Dragon Ball menyerbu dan menyerang area yang dikelilingi oleh rumput laut. Kremasi. Api lebih dari 10 meter ditembakkan dan mendarat di rumput laut hitam. Ledakan. Karena semua air danau sudah disedot oleh Wang Xian, seluruh area terbakar dalam api segera setelah api mendarat di rumput laut. Dasar danau terbakar. Dari atas, seluruh danau tampak seperti gunung api merah menyala yang siap meletus. Itu mengerikan. Ho! Wang Xian kembali ke bentuk Azure Dragon sambil sedikit terengah-engah. Setelah melepaskan beberapa serangan konsumsi tinggi sekaligus, itu juga membosankan baginya. Dalam bentuk Azure Dragon, dia bisa dengan cepat meremajakan dirinya sendiri. Nyala api membakar, menggelegak air danau. Seluruh dasar danau membentuk gambaran yang menarik. Mendesis. Wang Xian menatap dingin saat dia mendengar tangisan mengerikan dari ular laut berbisa di laut. Nyala api perlahan berkurang di bawah kendali Dragon Ball. Mengusir. Pada saat ini, bola naga terbang kembali ke mulut Wang Xian saat dia melahapnya. Api menghilang. Semua rumput laut dalam jarak 100 meter berubah menjadi abu. Kesembilan ular laut berbisa diikat di tengah dengan kepala saling bersandar. Bau terbakar keluar dari tubuh mereka saat mereka ditutupi oleh lapisan darah yang tebal. Adegan yang menyedihkan. Namun, mereka tidak mati. Mereka bersandar satu sama lain dan menahan serangan api yang menakutkan dari Dragon Ball. Meski begitu, mereka terluka parah, memeluk diri mereka sendiri tak bernyawa. Kekasaran di mata mereka benar-benar hilang. Wang Xian terkejut dengan apa yang dilihatnya. Serangan yang dia lakukan setara dengan 3 naga ilahi level 6 yang menyerang bersama. Namun, mereka hanya terluka parah. Dalam hal itu, matanya berkilat dan dia mengucapkan 3 kata perlahan. Menyerah atau mati. Catatan akhir. 1. Sebuah keterampilan yang memungkinkan tumbuh-tumbuhan tumbuh keluar dari tubuh atau sekitarnya. Menyerah atau mati. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan menutupinya dengan kekuatan naga sambil menatap dingin ke 9 ular laut berbisa. 9 ular laut berbisa berkumpul bersama dan menatap Wang Xian dengan ngeri. Karena mereka memiliki garis keturunan naga ilahi, Wang Xian memiliki keunggulan bawaan melawan mereka. Namun, level Wang Xian terlalu rendah dan dia terlalu lemah. Oleh karena itu, 9 ular laut berbisa awalnya ingin melahap Wang Xian. Setelah menderita luka parah dan menghadapi naga asli, mereka menggigil ketakutan. Menyerah atau mati. Wang Xian mengangkat cakar naganya dan mengulanginya. Kami menyerah. Di bawah kekuatan Wang Xian, ular laut berbisa menundukkan kepala dan menjawab. Serap ini, Wang Xian membuang tetesan esensi darah naga ilahi ke kepala 9 ular laut berbisa. Mata 9 ular laut berbisa menyala ketika mereka melihat esensi darah. Namun, mereka juga ragu-ragu. Melihat Wang Xian yang perkasa, mereka akhirnya memilih untuk menyerap darah esensi. Wang Xian mengungkapkan senyum puas. Kesembilan ular laut berbisa ini memiliki garis keturunan naga dewa angin dan dapat dianggap sebagai keberadaan yang langka. Hanya ular laut berbisa yang memiliki garis keturunan naga dewa angin dan mempertahankan jalur evolusi mereka. Garis keturunan mereka sangat murni. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk akhirnya berevolusi menjadi naga dewa angin. Untuk berevolusi menjadi naga, mereka membutuhkan kultivasi ribuan tahun. Jika mereka tidak memiliki peluang pertemuan yang besar, akan sulit bagi mereka untuk menjadi naga dewa angin. Namun, jalur 9 ular laut berbisa ini pasti akan lebih mulus setelah Wang Xian memberi mereka seni kultivasi naga dewa angin. Selama mereka berkultivasi dengan rajin, akan ada hari di mana mereka melakukan lompatan melalui gerbang naga dan berevolusi menjadi naga dewa. Melihat penampilan 9 ular laut berbisa ini, mereka seharusnya bisa segera berevolusi menjadi ular. Mata Wang Xian berbinar saat dia menatap 9 ular laut berbisa ini. Sejak pertama kali dia melihat mereka, dia punya ide di benaknya.
9 kereta kerajaan naga. Itu benar. Itu akan membawa 9 kereta kerajaan naga saat dia melakukan perjalanan pengawasan keliling dunia. Memikirkan 9 dewa naga tidak bahkan jika hanya 9 ular yang terbang di udara menarik singgasana, itu akan menjadi momen yang menakjubkan. Mata Wang Xian terbakar dengan gairah saat dia menatap 9 ular laut berbisa ini. Saat dia melambaikan cakar naganya, energi atribut kayu padat memasuki tubuh mereka, mengobati luka mereka. Terima kasih, Raja Naga. Cedera pada 9 ular laut berbisa pulih secara bertahap. Mereka tetap berada di dasar danau dan bersujud dengan hormat. Baiklah, istirahatlah dengan baik selama beberapa hari ke depan. Aku akan membawamu ke laut setelah itu. Wang Xian menatap mereka. Ya, Raja Naga. Ke-9 ular laut berbisa itu menganggukkan kepala. Kultivasi dengan rajin. Wang Xian melirik mereka lagi sebelum berenang kembali ke danau. Wang Xian sangat puas bisa menaklukkan 9 bawahan dari danau Xianfeng ini untuk perjalanan ini. Ke-9 ular laut berbisa ini bahkan lebih penting daripada sekelompok monkey setan. Di dalam seluruh kelompok monkey setan, hanya Roving Heavens yang mungkin bisa menandingi 9 ular laut berbisa. Sisanya tidak akan cocok. Guyuran. Terbang keluar dari danau, Wang Xian mengenakan pakaian dalamnya sebelum masuk ke kamarnya dengan cepat. Aku harus mendapatkan beberapa peralatan pakaian di masa depan. Kalau tidak, akan terlalu merepotkan untuk melepaskan pakaianku saat berubah menjadi naga. Akan lebih baik jika saya bisa mendapatkan peralatan surgawi yang dapat dengan bebas mengubah ukurannya, pikir Wang Xian dalam hati. Melihat sudah jam 11 malam, dia pergi tidur tanpa berpikir lebih jauh. Saudaraku, saatnya bangun. Keesokan paginya, Xiao Yu mencoba membangunkan Wang Xian di pagi hari. Kakak, ayo pergi. Kakak Li mengadakan pesta pernikahan di sebuah hotel di kota. Sebuah hotel di kota, apakah kita akan sejauh itu? Tidak bisakah mereka melakukannya di dalam county? Wang Xian berganti pakaian dengan cepat sambil menatap Xiao Yu dengan mata ragu. Ini adalah keputusan suami kakak Li. Dia mengatakan bahwa akan terlihat muluk jika dilakukan di kota dan dia ingin menikahi kakak Li dengan cara yang megah. Paman Zhang juga memiliki pandangan yang sama. Mereka telah memberikan mahar $580.000 dan itu sudah cukup, jelas Xiao Yu. Baiklah kalau begitu. Ayo pergi ke rumah Paman Zhang. Wang Xian dan Xiao Yu pergi ke rumah Paman Zhang. Ada beberapa orang di halaman ketika mereka tiba. Mereka semua adalah orang-orang yang mengelola berbagai aspek kabupaten. Misalnya ada yang berperan seperti kepala desa dan ada juga yang bertugas menghimpun dan mengelola dana bersama. Hei, Xiao Xian dan Xiao Yu. Kalian ada di sini. Ketika orang banyak melihat mereka, mereka dengan cepat menyapa. Wang Xian tersenyum dan membalas salam. Dia melihat ke arah Paman Zhang dan bertanya, Paman Zhang, apakah ada yang bisa saya bantu? Tidak apa-apa. Oh benar, kudengar kamu punya mobil. Bisakah kamu mengirim saudari Li dan Bibi Zhang ke hotel sebentar lagi? Aku akan memberi tahu hotel tentang itu. Paman Zhang akan sibuk. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. 9 pagi. Saudari Li dan Bibi Zhang mengikuti Wang Xian dan Xiao Yu ke halaman. Ketika dia melihat Bentley merah muda, dia sangat terkejut. Xiao Yu, Bentley ini harganya setidaknya $4 juta, kan? Ya, kakakku mendapatkannya untukku. Namun, mereka tidak memungut biaya untuk itu. Xiao Yu terkekeh. Gratis. Saudari Li bingung. $4 juta. Ya ampun. Bibi Zhang memandangi mobil itu dengan tak percaya. Xiao Yu membuka pintu dan mengantar kelompok itu masuk. Bibi Zhang memandangi dekorasi bagian dalam mobil dengan rasa ingin tahu. Saudari Li, kita akan ke hotel mana? Biarkan aku menyiapkan GPS. Hotel Internasional Sunwen. Baiklah. Wang Xian duduk di samping pengemudi dan mobil melaju perlahan. Kerumunan yang berkumpul di depan pintu rumah Paman Zhang terkejut dengan apa yang mereka lihat. Tidak ada yang menyangka saudara-saudara Wang akan melakukannya dengan baik. Perjalanan berlangsung 30 menit dan mobil tiba di pusat kota. Sunwen International Hotel adalah hotel yang bagus. Pengzu hanyalah sebuah kabupaten kecil dan tidak memiliki hotel bintang 5. Mobil berhenti di samping. Bibi Zhang dan saudari Li turun dan menuju ke hotel. Mengapa kamu tidak mengikuti saudari Li dan Bibi Zhang? Aku akan mencari uang, kata Wang Xian kepada Xiao Yu. Baiklah, saudara. Itu adalah pernikahan Sister Li dan Wang Xian tentu saja ingin memberikan hadiah uang. Dia menarik $660.000 karena itu adalah angka keberuntungan. Ketika dia kembali ke hotel, Bibi Zhang dan saudari Li telah menyelesaikan masalah di hotel. Hotel itu besar dan dapat menampung lebih dari satu pernikahan.
Keluarga lain mengadakan pernikahan selain saudari Li hari ini. Pintu masuk ke pernikahan lainnya didekorasi dengan megah. Sedangkan untuk pihak saudari Li, mereka tidak memasang banyak dekorasi karena mereka hanya mengundang kerabat dan teman untuk makan dan tidak mengadakan upacara lainnya. Ketika Wang Xian tiba di kamar sementara di lobi hotel, dia melihat saudari Li telah berganti pakaian dengan kostum pernikahannya. Xiao Li, telepon Xiao Wei lagi. Tanyakan padanya apakah dia akan datang. Bibi Zhang memberi tahu saudari Li dengan menggerutu. Baik, Ibu. Saudari Li menganggukkan kepalanya, mengeluarkan telepon dan memutar nomor. Katakan padaku, dia bahkan tidak akan muncul di pesta pernikahan. Bagaimana aku akan menghadapi kerabat dan teman kita di masa depan? Bibi Zhang menggerutu. Bukannya putri kita harus menikah dengan keluarga kaya. Itu semua karena ulah anak mereka. Bibi Zhang, tenanglah. Pernikahan seharusnya menjadi acara yang menyenangkan. Saat saudari Li pergi ke River Town, aku dan kakakku akan menemani saudari Li. Bu, Xiao Wei tidak bisa datang karena dia ditahan di rumah, kata saudari Li sambil berjalan sangat cepat ke arah ibunya. Dia memegang ponselnya, dan tidak terlihat sangat baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayahmu sudah memberitahunya kemarin bahwa kita akan mengadakan pernikahan di River Town dan kita bahkan tidak membutuhkan mobil pernikahan. Kita mengadakan upacara di sini dan sekarang, bukankah seharusnya dia muncul begitu saja, setidaknya? Bibi Zhang berdiri dengan pandangan canggung dan berkata, kerabat kita akan datang kapan saja, apakah kita akan memberitahu mereka bahwa pengantin pria sedang sibuk dan tidak bisa hadir? Siapa yang akan membeli cerita ini? Bu, Xiao Wei juga ingin berada di sini, hanya saja. Aku mengerti, itu orang tuanya, mereka. Lupakan saja. Sambil menahan rasa frustrasinya, Bibi Zhang mengangkat telapak tangannya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saudari Li duduk di samping, tampak tidak senang saat matanya memerah. Wang Xian dan Xiao Yu menyaksikan seluruh kejadian itu dan mengerutkan kening. Kakak ipar ini terlalu berlebihan. Xiao Li, tolong sambut para tamu di pintu depan. Xiao Yu, kamu juga harus membantunya. Sekitar setengah jam kemudian, Paman Zhang masuk, dan dia tahu apa yang telah terjadi. Tampak tidak senang dia berkata, mari kita atur apa yang ada di sini dan jangan diganggu oleh yang lain. Ya, Paman Zhang. Xiao Yu berdiri dan mengangguk. Aku juga akan membantu menyambut tamu kita, kata Wang Xian dengan gembira sambil berdiri. Baiklah, kami mengandalkan kalian. Paman Zhang berpikir sambil mengangguk bahwa menantu laki-lakinya tidak memenuhi harapannya. Untungnya, dia dengan bangga menunjukkan bahwa dia memiliki keponakan yang menjanjikan. Semua orang di sini memiliki rasa bangga yang besar. Itu termasuk Paman Zhang, Wang Xian, Xiao Yu, dan Sister Li tiba di aula hotel. Di pintu masuk, keluarga lain juga sedang mengadakan upacara pernikahan, tepat di samping mereka. Kedua mempelai menyambut tamu mereka saat mereka berdiri di resepsi. Menilai dari identitas tamu mereka dapat mengatakan bahwa keluarga tersebut tinggal di Pengzu dan kehidupan tidak bisa lebih baik. Paman dan bibi mertua, tolong lewat sini. Saudari Li berkata sambil tersenyum saat melihat pamannya sendiri, saudara laki-laki kedua dalam keluarga ayahnya dan istrinya. Ya ampun, kamu cantik sekali hari ini, di mana pacarmu? Tunjukkan dia pada bibimu, kata wanita itu sambil berjalan ke pintu depan. Pacarku belum datang karena terjebak kemacetan di jalan raya, kata saudari Li dengan agak malu. Oh, dia seharusnya datang sehari sebelumnya. Lagi pula, aku tahu kamu akan sibuk di sini, jadi aku akan masuk. Saudari Li mengangguk, tampak canggung. Sungguh memalukan bahwa suaminya sendiri tidak hadir di hari pernikahan mereka. Saat ini, sekelompok kerabat lainnya telah tiba. Saudari Li menyambut mereka dengan senyum lebar. Bibi Zhang juga datang untuk menyambut setiap tamu. Xiao Yu juga naik untuk menyambut mereka bersama Wang Xian, yang tersenyum. Ya ampun, kamu benar-benar cantik hari ini. Xiao Li, kita akan menikmati kehidupan barunya dengan keluarga barunya yang kaya, tetapi kamu masih harus lebih sering mengunjungi keluargamu sendiri di masa depan. Xiao Yu, kudengar kamu dan kakakmu telah memenangkan banyak uang, benarkah itu? Selamat, dan jangan lupakan tetanggamu. Xiao Yu menunjukkan kecanggungan saat sekelompok kerabat dan tetangga yang memujanya menariknya ke samping dan membombardirnya dengan pertanyaan. Oh ya, Xiao Li, di mana calon suamimu? Aku tidak melihatnya dimanapun. Dia belum tiba karena dia terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Xiao Li mencoba menjelaskan dengan berani saat dia terlihat malu. Beberapa mengangguk, sementara beberapa memiliki keraguan tetapi tidak bertanya.
Pengantin pria dari pernikahan lainnya memandang mereka dengan cemberut dan berkata, mereka sangat gaduh. Pasti ada penduduk desa, sungguh menjengkelkan. Kita akan meminta seseorang mengingatkan mereka untuk mengecilkan suara ketika tamu kita telah tiba, jawab mempelai wanita dengan ketidaksenangan juga. Pengantin pria menganggukkan kepalanya. Wang Xian berdiri di sudut, memperhatikan orang-orang mulai memberikan hadiah uang mereka. Banyak dari mereka dalam bentuk uang tunai, dan dia keluar dari hotel setelah memberi tahu Xiao Yu. Dia telah meninggalkan uang yang dia tarik di mobilnya. Saat dia berjalan keluar dari hotel, dia melihat sekelompok lebih dari 30 tetangga turun dari sebuah bus. Bus itu disewa oleh Paman Zhang untuk menjemput tetangga. Hei Xiao Xian, kemana kamu pergi? Seorang tetangga bertanya sambil tersenyum. Aku perlu mengambil sesuatu, jawab Wang Xian ke arah mereka. Xiao Xian, kita baru saja memenangkan banyak uang, bukankah seharusnya kamu mentraktir tetanggamu minum? Tanya seorang pria paruh baya. Kita harus berangkat besok, mungkin lain kali, jawabnya. Aku perlu mengambil sesuatu, tolong permisi. Huff, orang ini terlalu percaya diri. Pria parubaya itu tampak tidak senang karena dia merasa Wang Xian memperlakukan mereka dengan sikap asal-asalan. Saya sangat setuju. Kami pergi ke rumahnya kemarin. Jelas, dia ada di rumah, tetapi dia tidak membukakan pintu bahkan ketika saya berteriak memanggilnya beberapa kali. Orang ini berpikir bahwa dia cukup mampu untuk menjadi bodoh, dia pasti penuh dengan dirinya sendiri. Saya setuju, dia sangat tidak peka sehingga dia tidak menghormati orang yang lebih tua, bisik kerabat yang lebih tua dengan kritik ketika mereka melihatnya berjalan pergi. Mereka bersikap dingin ketika mereka hanya ingin memberikan pendekatan yang menyenangkan itu. Secara alami, itu memicu ketidakbahagiaan. Baiklah, ayo pergi, dia bahkan mungkin tidak akan kembali lagi kepada kita, kata seorang sesepuh yang sangat dihormati, sambil memimpin rombongan ke hotel. Tanpa sepengetahuan mereka, semua yang diucapkan telah didengar oleh Wang Xian. Huff, kenapa aku harus memberimu semua keuntungan itu? Aku sangat menyadari mereka yang memperlakukanku dengan baik, selebihnya bukan urusanku. Wang Xian merasa kecewa, tapi dia tidak berdebat dengan mereka. Ketika dia tiba di tempat parkir hotel, dia mengeluarkan uang tunai $660.000 dari mobilnya. Dia tahu bahwa Paman Zhang memegang kebanggaan itu, jadi dia harus menjunjung tinggi kebanggaan itu untuknya. Dia mengambil uang itu dan kembali ke hotel. Oh, Xiao Li, kenapa suamimu tidak ada di sini? Kuharap dia tidak memandang rendah kita. Itu benar, Xiao Li, dia sangat tidak masuk akal karena tidak muncul. Jika dia tidak datang ke pernikahan, aku ingin tahu apa yang akan terjadi selama sisa hidupmu. Kadang-kadang, seseorang mungkin tidak diberkati dengan kebahagiaan bahkan setelah menikah dengan keluarga kaya. Wang Xian mendengar semua komentar yang dibuat oleh orang-orang di sekitarnya saat dia masuk ke hotel. Wang Xian mengenal wanita-wanita yang sedang berbicara, memiliki beberapa konflik dengan Paman Zhang di masa lalu. Orang-orang ini, serius. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening saat dia melihat ekspresi malu pada Paman Zhang dan Bibi Zhang. Maafkan saya, Paman, saya ingin memberikan hadiah uang saya. Wang Xian berbicara sambil berjalan menuju kerumunan. Oh, Xiao Xian datang untuk memberikan hadiah uangnya, di sini. Pria parubaya itu membuat jalan untuknya. Wang Xian berterima kasih padanya dan pergi ke resepsi. Berapa banyak yang kamu berikan, Xiao Xian? Tanya pria parubaya lainnya yang bertanggung jawab atas pemberian itu. $660.000. Wang Xian meletakkan kantong di atas meja saat dia menjawab, dan mengeluarkan setumpuk uang. Apa, $660.000? Pria parubaya yang mencatat tidak bisa menahan seruannya dan ini menarik perhatian orang banyak. Mereka yang sedang mengobrol dan mereka yang menunggu untuk memberikan hadiah uang langsung menoleh. Xiao Xian, apakah kamu yakin ingin memberikan semua ini sebagai hadiah uang? Pria parubaya yang sedang merekam berdiri dan bertanya dengan tidak percaya. $660.000. Astaga, bocah dari keluarga Wang memberikan $660.000 sebagai hadiah uang. $660.000 sebagai hadiah uang, dia pasti kaya raya. Saya mendengar bahwa Wang Xian baru saja memberikan hadiah keluarga Zhang tua yang harganya $400.000 $500.000 kemarin. Hari ini, dia memberikan $660.000 sebagai hadiah uang. Totalnya lebih dari $1 juta. Ya ampun, saudara Wang itu kaya raya. Zhang tua sangat memperhatikan saudara-saudara Wang dan nenek mereka di masa lalu. Sekarang saudara-saudara Wang menjadi kaya, saatnya mereka mulai membalas kebaikan.
Bukankah ini terlalu boros? Memberikan $1 juta hanya dalam beberapa hari. $660.000 sebagai hadiah uang. Itu cukup untuk mendapatkan sebuah rumah di county ini. Para tetangga melihat ke atas dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan. Hadiah uang dalam jumlah ratusan sudah cukup. Mereka yang lebih dekat mungkin memberi beberapa ribu. Namun, Wang Xian memberikan $660.000 sebagai hadiah uang. Dia pasti sangat kaya. Ketika Paman Zhang melihat tumpukan hadiah uang yang tebal, dia sedikit terkejut. Dia berdiri dan segera berjalan. Xiao Xian, ambil kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Kamu telah menghabiskan lebih dari $500.000 untuk hadiah. Ambil kembali. Simpan untuk saat kamu mendapatkan seorang istri. Tidak apa-apa, Paman Zhang. Itu hanya tanda kecil. Wajar bagiku untuk memberikan beberapa hadiah untuk pernikahan saudari Li. Simpan saja dan belanjakan sesukamu. Aku juga tidak kekurangan uang ini. Wang Xian tersenyum dan membalas Paman Zhang. Bahkan jika kamu tidak kekurangan ini, kamu seharusnya tidak memberi terlalu banyak. Ambil kembali, nak. Tidak apa-apa. Ketika Paman Zhang bebas, datanglah ke River Town dan aku akan mengajakmu berkeliling. Wang Xian melambaikan tangannya. Ini Paman Zhang ragu-ragu. Dia juga tahu bahwa Wang Xian benar-benar kaya sekarang dan saudara perempuannya mengendarai mobil mewah yang harganya lebih dari $4 juta. Namun, dia masih sangat terharu melihat Wang Xian bersedia membelanjakan $1 juta untuknya. Paman Zhang menepuk pundak Wang Xian dan melanjutkan, aku tidak banyak membantu kalian dan bantuan itu tidak terlalu berarti. Paman Zhang, terima kasih tidak boleh diukur dengan uang. Wang Xian menjawab Paman Zhang dengan nada serius. Baiklah kalau begitu. Meskipun aku tidak punya anak laki-laki, memiliki kamu sebagai keponakan lebih baik daripada memiliki anak laki-laki. 1. Paman Zhang berlinang air mata dan terharu. Paman Zhang, kamu harus menghibur tetanggamu. Kamu tidak harus begitu sopan dengan kami. Wang Xian tersenyum. Bagus, bagus. Kesuraman yang menutupi Paman Zhang telah hilang dan dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Keponakannya ini benar-benar membuatnya bangga. Jangan hanya berdiri di sini, duduklah di dalam. Perjamuan akan segera dimulai. Silakan duduk dan tunggu sebentar. Zhang tua, kamu benar-benar beruntung. Putrimu menikah dengan keluarga kaya dan sekarang kamu memiliki keponakan seperti itu. Aku benar-benar iri. Ya, Zhang tua, $660.000 sebagai hadiah uang. Saya yakin Anda dapat menikmati sisa hidup Anda. Hais, siapa yang mengira Wang bersaudara akan membalas kebaikan Zhang tua dengan cara seperti itu? Wang bersaudara benar-benar kaya sekarang dan Zhang tua benar-benar beruntung. Jika kita memiliki, saat orang banyak berdiskusi, beberapa merasa menyesal. Jika mereka telah merawat saudara-saudara Wang sebelumnya, mereka mungkin yang menerima sekarang. Bisakah kalian diam dan berhenti mengoceh? Apakah kalian menganggap ini sebagai rumah kalian? Apa kalian belum pernah melihat dunia luar sebelumnya? Pada saat ini, seringai dingin terdengar dari samping. Kerumunan sedikit terkejut dan berbalik. Di salah satu ujungnya, seorang pria muda yang agak montok dan kekar mengulurkan lengannya dan memperlihatkan tatonya. Dia menunjuk ke kerumunan dan berteriak. Orang pembawa sial, tidak bisakah kamu mengecilkan volume? Melihat semua orang melihat ke atas, dia meneriaki mereka sekali lagi. Melihat ini, ekspresi Paman Zhang berubah. Dia segera berjalan mendekat dan meminta maaf, maaf kami sedikit berisik. Maaf. Pengantin di samping pria muda itu menatap Paman Zhang dengan dingin dan mencibir, aku ingin tahu apa yang kalian bicarakan. Pengantin pria tidak ada di sini, namun kalian membuat banyak keributan. Betul, mempelai pria tidak terlihat. Mungkin dia tidak datang, kata kedua mempelai dengan sinis. Pria muda di samping mereka mengangkat alis dan menambahkan, oh, jadi mempelai pria belum datang. Hehe, apakah kalian mengadakan pesta pernikahan dengan orang mati? Apa yang membuat bahagia? Ejekan kedua mempelai telah mempermalukan Paman Zhang. Ketika Paman Zhang mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, wajahnya langsung memerah. Dia sudah marah karena mempelai pria tidak ada di sini hari ini. Sekarang dia mendengar orang lain berkomentar bahwa putrinya menikah dengan orang mati, tubuhnya menggigil karena marah. Kamu lebih baik kamu perhatikan kata-katamu. Paman Zhang berkata dengan gelisah. Kamu lebih baik membersihkan mulutmu. Apakah kamu sudah makan kotoran? Ketika Wang Xian mendengar pemuda itu dan melihat tatapan malu pada Paman Zhang, dia berjalan tanpa emosi saat berbicara dengan pemuda itu. Jadi bagaimana jika saya mengatakannya? Saya, Feng Hai,
Tidak takut pada siapapun di Pengsu. Pemuda itu menjawab dengan angkuh kepada Paman Zhang dan Wang Xian. Mereka ada di sini, Feng Hai. Jangan buang waktumu untuk menghibur kelompok badut. Saat ini, mempelai pria melihat mobil berhenti di luar dan segera mengingatkan Feng Hai. Cek, sampah. Feng Hai mencibir pada Wang Xian sebelum menoleh ke pengantin pria dan menganggukkan kepalanya. Dia melihat orang-orang berdatangan di pintu masuk dan mereka bertiga segera pergi. Itu terlalu banyak. Paman Zhang melihat pandangan belakang mereka, merasa malu. Para pemuda ini benar-benar kasar dan sombong. Ya, mereka terlalu arogan. Apa ini yang akan dikatakan manusia? Tetangga sekitar berkomentar dan juga melihat pandangan belakang para pemuda ini dengan ketidaksenangan. Itu adalah. Namun, pada saat ini, seorang pria parubaya terkejut melihat sekelompok orang yang telah diterima oleh para pemuda ini. Berjalan di depan adalah seorang pria parubaya berjas. Dia penuh dengan senyuman. Paman Zhang dan tetangganya mengenal pria parubaya ini dengan baik. Dia adalah salah satu tokoh top di seluruh Feng Lake County. Pria parubaya itu tidak memiliki reputasi yang baik. Dia memiliki sekelompok bawahan dan tidak ada seorang pun di seluruh Feng Lake County yang berani menyinggung perasaannya. Mereka melihat pria parubaya berbicara dengan mempelai pria dan wanita sambil juga mencoba membaca buku Feng Hai yang bagus. Du Qingshan. Itu Du Qingshan. Dia benar-benar mencoba mendapatkan buku bagus dari pemuda itu. Pemuda itu pasti memiliki dukungan kuat agar Du Qingshan bertindak dengan sangat hormat. Du Qingshan ada di sini. Lihat orang-orang di belakangnya. Bukankah itu pengusaha terkenal di Pengsu? Ya ampun. Keluarga dan teman-teman keluarga ini benar-benar luar biasa. Kita tidak bisa menyinggung perasaan mereka. Karena bahkan Du Qingshan berusaha mendapatkan buku bagus dari mereka, Feng Hai pasti seseorang yang berpengaruh di Pengsu juga. Tidak heran mengapa mereka begitu sombong. Kerumunan di sekitarnya tampak kaget saat menyaksikan kedatangan sekelompok orang. Paman Zhang tampak lebih mengerikan. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat tetapi ekspresinya secara bertahap berubah menjadi tampilan tak berdaya. Catatan akhir. 1. Keponakan dan keponakan sering digunakan untuk menggambarkan mereka yang memiliki hubungan dekat meskipun mereka mungkin tidak memiliki hubungan darah. Kerabat dan teman-teman keluarga ini sangat mengesankan. Ayo pergi ke tempat duduk kita sekarang. Seorang penatua yang agak terhormat melihat bahwa semua tamu yang masuk adalah orang-orang terkemuka dari Pengsu, dan dia menghela nafas. Ayo masuk. Beberapa orang membuat komentar ini dengan marah. Pria muda sebelumnya tidak hanya menunjuk dan memarahi mereka, dia bahkan mengucapkan kata-kata kotor kepada mereka. Ini membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Orang lain memiliki koneksi yang begitu kuat, bahkan Du Qingshan dari kabupaten harus menjilatnya. Untuk menemukan kesalahan pada anak muda itu mirip dengan mencari masalah untuk diri sendiri. Belum lagi ada orang lain yang sepertinya memiliki identitas luar biasa di tengah kerumunan. Ayo masuk, Xiao Xian. Paman Zhang tampak gelisah saat dia berbicara. Putrinya telah menikah, dan hal-hal yang bertentangan dengan keinginannya terus terjadi. Tunggu sebentar, ayo pergi, Paman Zhang. Pada saat ini, Wang Xian melihat pria muda itu berjalan di samping kedua mempelai, menunjukkan rasa hormat saat mereka berjalan menuju kerumunan. Ada sedikit senyum di wajahnya dengan sedikit kesombongan. Paman Zhang memandang Wang Xian dengan bingung. Ikutlah denganku, Paman Zhang, aku tidak tahan lagi berbaring. Wang Xian menatap dingin saat dia menoleh ke arah Xiao Yu. Xiao Yu, ayo pergi. Pada saat ini, Xiao Yu menganggukkan kepalanya dan tersenyum kecil saat dia melihat pria muda itu dan kedua mempelai menerima orang dengan hormat. Lupakan saja, Xiao Xian, mereka perkasa, dan Du Qingshan adalah tokoh terkenal di kabupaten ini. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Paman Zhang memandang dengan tidak nyaman saat dia menarik lengan Wang Xian. Jangan khawatir, Paman Zhang, serahkan padaku. Wang Xian memandang Paman Zhang dan memberinya tatapan meyakinkan. Paman Zhang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Lupakan, lupakan. Kalau begitu aku akan pergi dengan Xiao Yu. Wang Xian tersenyum saat melihat Paman Zhang tidak suka mendapat masalah. Wang Xian dan Xiao Yu kemudian berjalan menuju ke arah di mana pria muda dan kedua mempelai itu berada. Anak ini, Xiao Xian. Paman Zhang tampak gelisah dan ikut, karena dia takut Wang Xian akan kalah. Saat pria muda dan pasangan itu masuk, mereka segera mengerutkan kening dan menyatakan ketidaksenangan begitu Wang Xian dan dua orang rekannya berjalan ke arah mereka. Untuk apa kalian di sini? Apakah kalian mencoba untuk berkelahi? Saat Wang Xian dan rombongannya berjalan mendekat, Feng Hai menatap mereka dengan agresi.
Mungkin karena dia khawatir dengan beberapa orang di sekitarnya, oleh karena itu dia tidak mulai berteriak. Namun, beberapa orang, termasuk pasangan parubaya, yang sedang berbicara dengan kedua mempelai tercengang. Beberapa dari mereka bahkan melontarkan pandangan penasaran. Ketika mereka melihat Wang Xian dan Xiao Yu, mereka tampak sangat terkejut. Kami di sini untuk menamparmu. Wang Xian menatap Feng Hai dengan dingin dan berkata. Kata-kata kasar seperti itu, asuhan seperti apa yang kamu miliki, Huff? Xiao Yu, yang juga berada di samping Wang Xian, berbicara dengan Feng Hai. Xiao Xian dan Xiao Yu. Berdiri di belakang mereka adalah Paman Zhang, tampak bingung. Dia segera menarik kembali Wang Xian dan Xiao Yu. Apa yang dilakukan Xiao Xian dan Xiao Yu? Mengapa mereka mencoba menyinggung anak muda itu? Saya pikir mereka mencoba untuk menggali kuburan mereka sendiri. Bahkan Du Qingshan harus menghormati pemuda itu. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Kedua orang ini hanya main-main, mereka mengira hanya karena mereka kaya, mereka begitu hebat. Mereka sebaiknya tidak membawanya pada kita. Sepasang saudara Wang ini terlalu penuh dengan diri mereka sendiri. Hanya karena mereka memiliki sedikit uang, mereka tidak pernah menyadari ada orang di luar sana yang bahkan lebih kaya dan lebih berkuasa daripada mereka. Tepat di belakang mereka, orang-orang dari Kabupaten Danau Feng menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, saat mereka saling berbisik. Santo, orang pembawa sial, apakah kamu mencoba menggali kuburmu sendiri? Hari ini, saudara laki-lakiku akan menikah di sini, dan kita memiliki orang tua di sini. Sementara aku masih dalam suasana hati yang baik, lebih baik kamu segera pergi dari pandanganku. Jika tidak, jangan salahkan aku karena jahat. Pada saat ini, Feng Hai mengungkapkan kemarahannya setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Xian. Dia segera menunjuk Wang Xian dan Xiao Yu, berteriak dengan marah dan mengancam mereka dengan sombong. Suaranya menginterupsi seorang pria tua yang berada tepat di sampingnya dan ingin berbicara. Pria tua itu tercengang, dan pria parubaya serta seorang pria muda yang berdiri di samping yang lebih tua sama-sama tercengang. FK. Pria parubaya di samping pria tua itu langsung berbicara dengan kasar dan mengungkapkan ketidaknyamanan dan kemarahannya. Yang mengejutkan semua orang, pria parubaya itu mengayunkan telapak tangannya dengan kekuatan penuh dan menamparkan wajah Feng Hai dengan keras. Memukul. Feng Hai bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu, dan bahkan jika dia bisa mengelak, dia tidak akan berani melakukannya. Telapak tangan pria parubaya itu mendarat di wajah Feng Hai, dan suara tamparan bergema di aula utama. Kekuatan semacam ini menunjukkan bahwa pria parubaya itu tidak menahan kekuatannya, dan bahkan ada kemungkinan beberapa gigi Feng Hai mungkin rontok. Kerumunan di sekitar mereka tercengang. Keluarga kedua mempelai sangat terkejut saat mereka melihat pria parubaya di samping mereka. Pria parubaya dan keluarganya adalah tokoh terkenal yang telah mereka lewati dengan susah payah untuk diundang. Jika bukan demi kakek mereka, pria parubaya dan keluarganya bahkan tidak akan datang. Tetapi mereka tidak tahu mengapa. Mengapa pria parubaya itu langsung menamparkan wajah temannya. Namun, yang lebih mengejutkan orang banyak adalah kenyataan bahwa pria parubaya dan tetua itu segera pergi ke sisi Wang Xian dan Xiao Yu. Mereka membungkuk tubuh mereka, menunjukkan tanda hormat yang besar di wajah mereka. Orang suci, Tuan Wang. Ketiga orang ini bukan sembarang orang. Mereka adalah keluarga Song dari Pengsu. Pria muda itu adalah Song Aowen, seorang murid dari Sekte Onak dan Duri. Pria parubaya dan pria tua itu juga merupakan peserta seleksi yang dilakukan oleh Sekte Onak dan Duri. Ketika mereka melihat pemimpin sekte dari Sekte Onak dan Duri di masa depan, alias orang suci yang terhormat, serta Dokter Ajaib Wang, bahkan keluarga Song ingin menjilat mereka, jadi mereka tentu saja tidak berani menimbulkan masalah lagi. Mereka memberi hormat dengan hormat. Mengenai bagaimana Feng Hai berbicara kepada orang suci dan Tuan Wang, mereka juga tidak akan mengalah. Jika Tuan Wang berkata untuk menamparkan wajah Anda harus melakukannya. Xiao Yu mengangguk dia adalah Scientist of the Tones and Teachers Sekte, jadi akan lebih tepat baginya untuk menangani masalah ini. Xiao Yu memandangi wajah keheranan dari keluarga kedua mempelai dan tersenyum tipis. Kenapa kalian semua melontarkan kata-kata vulgar sebelumnya? Minta maaf pada pamanku sekarang. Kedua mempelai tercengang saat mereka melihat Xiao Yu. Minta maaf. Saya meminta Anda berdua untuk meminta maaf. Anda mendengar saya. Penatua dari keluarga Song memiliki ekspresi cemberut saat dia memberi perintah kepada keluarga pengantin. Sutradara Song. Kami. Keluarga kedua mempelai membiarkan mulut mereka terbuka karena tidak percaya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk mengajari Anda semua?
Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan solusi yang kami puas, saya pikir keluarga Li dapat lenyap di Pengsu. Tetua keluarga Song menatap keluarga kedua mempelai dengan dingin. Ekspresi hangatnya telah menghilang dari wajahnya. Keluarga kedua mempelai merasakan getaran di punggung mereka. Ketika mereka melihat betapa seriusnya wajah sesepuh itu, mereka ketakutan. Jadi maaf, itu salah kami barusan. Wang Xian dan Xiao Yu tidak mengucapkan sepatah kata pun tetapi terus menatap mereka dengan dingin. Maaf ini salahku. Tolong, aku mohon maafkan kami. Saat mereka merasakan tatapan dingin dari ketiga anggota keluarga Song, kesunyian pemuda dan pemudi, kedua suara mereka bergetar, seolah hendak menangis. Kamu harus minta maaf kepada pamanku. Wang Xian berbicara dengan dingin. Aku minta maaf, maaf. Kedua mempelai benar-benar ketakutan. Siapa sebenarnya yang mereka sakiti? Mengapa? Mengapa keluarga Song memperlakukan mereka dengan sangat hormat dan berselisih dengan kita? Seluruh lobi hotel menjadi tenang. Ini termasuk kerabat dan teman paman Zhang dan juga kerabat dan teman dari kedua mempelai. Para pengusaha dan tokoh berpengaruh di Pengzu yang mereka undang melihat perkembangan tersebut dengan tidak percaya. Mereka tahu dengan jelas latar belakang kedua mempelai. Kakek mempelai pria adalah presiden sebuah anisasi pertambangan. Dia bisa dianggap sebagai salah satu kelompok orang paling awal di Pengzu yang menjadi kaya. Meskipun bisnis keluarga mengalami penurunan, kakek mempelai pria memiliki koneksi yang baik di seluruh Pengzu. Selama kakeknya masih ada, mayoritas orang di River Town akan menghormatinya. Banyak pria kaya di Pengzu diundang ke pesta pernikahan. Nyatanya, tuan tua itu bahkan mengundang anggota keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga terkuat di Pengzu saat ini. Latar belakang mereka misterius tapi kuat. Di Pengzu, setiap kali keluarga Song menginjak kakinya, seluruh Pengzu akan merasakan getarannya. Namun, ketiga anggota keluarga Song membungkuk dengan hormat kepada seorang saudara remaja dan bahkan memerintahkan kedua mempelai untuk meminta maaf. Ini mengapa saudara Wang begitu berpengaruh. Bahkan para tamu yang diundang oleh pihak lain harus menghormati mereka dan bahkan menamparkan pemuda sombong itu untuk saudara Wang. Luar biasa, bagaimana Wang bersaudara bisa mengenal tokoh-tokoh berpengaruh itu. Bahkan orang-orang ini harus menghormati Wang bersaudara. Lihat, lihat, Du Qingshan sedang berjalan. Semua tokoh berpengaruh telah berkumpul di sana. Astaga, semuanya akan datang untuk menyapa saudara-saudara itu. Ini bagaimana mungkin? Di belakang mereka, Paman Zhang dan kerabat serta teman-temannya tercengang. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa mereka singgung. Namun, ketika Wang bersaudara pergi, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh itu harus tunduk kepada Wang bersaudara dan bahkan memerintahkan kedua mempelai untuk meminta maaf. Nyatanya, bahkan Du Qingshan, yang sombong di seluruh wilayah Danau Feng, hanya berdiri di sana seperti bawahan kecil. Dia belum berada di level tokoh-tokoh berpengaruh itu. Pada saat ini, Paman Zhang benar-benar terkejut dan berdiri di sana dengan linglung. Dia melihat pemuda sombong itu jatuh ke lantai karena tamparan itu. Dan dia melihat kedua mempelai yang angkuh itu sujud dan meminta maaf dalam ketakutan. Ini benar-benar di luar imajinasinya. Xiao Yu, Xiao Xian. Paman Zhang membuka mulutnya dan menatap keponakannya. Wang Xian tersenyum pada Paman Zhang sebelum menatap pasangan itu dengan dingin. Melihat pernikahanmu hari ini, aku tidak akan menghitung dengan kalian. Terima kasih, terima kasih. Kedua mempelai sudah ketakutan setengah mati. Ketika mereka menyadari Direktur Song tidak menambahkan sepatah kata pun, mereka akhirnya menghela nafas lega. Jika dia adalah seseorang yang sangat ditakuti keluarga Song, apa yang akan menjadi pengantin pria dan wanita di depannya? Namun, aku tidak akan membiarkan pemuda itu pergi begitu saja. Wang Xian melirik Feng Hai yang baru saja bangun. Mulut Feng Hai dipenuhi darah dan seluruh wajahnya berubah bentuk. Aku akan menyerahkan ini pada kalian. Xiao Yu mengerutkan kening saat melihat Feng Hai, berbicara kepada tiga anggota keluarga Song. Ya, kami pasti akan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada orang suci dan Tuan Wang. Tiga anggota keluarga Song segera menjawab. Ini adalah perintah dari Saintes. Bahkan jika orang suci ingin menghancurkan keluarga Li, keluarga Song tidak akan ragu sedikit pun. Ketika Feng Hai mendengar apa yang dikatakan anggota keluarga Song, matanya dipenuhi keputusasaan. Setelah itu, dia pingsan dan jatuh ke tanah. Sejak keluarga Song berbicara, dia sudah tamat. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan dihukum berat. Wajah kedua mempelai, bersama dengan kerumunan di sekitarnya, telah memutih seperti spray. Tuan Wang, Saintes, saya tidak menyangka akan bertemu kalian di Pengsu.
Apakah kalian semua di sini untuk menghadiri pernikahan juga? Orang tua dari keluarga Song melihat sekeliling sebelum menanyakan ini sambil tersenyum. Ya, kami dari Pengzu juga. Adikku akan menikah hari ini. Melihat betapa hati-hatinya keluarga Song bertindak, Xiao Yu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Oh, begitukah? Kebetulan sekali. Karena dia kerabat saintes, dia juga kerabat keluarga Song. Hehe. Orang tua dari keluarga Song tersenyum. Dia satu-satunya kerabat yang kami miliki di Pengzu. Tolong bantu mereka di masa depan. Wang Xian meletakkan tangannya di atas bahu Paman Zhang saat dia berbicara dengan lelaki tua dari keluarga Song. Tidak masalah sama sekali. Ini hanya masalah kecil. Yakinlah, Tuan Wang. Serahkan saja ini pada keluarga Song. Orang tua dari keluarga Song segera memberikan jaminannya. Setelah ini, dia tersenyum. Karena mereka adalah kerabat orang suci dan Tuan Wang, mereka adalah salah satu dari kita. Mari kita pergi sebentar. Xiao Kun, siapkan beberapa hadiah untuk mereka. Ya, ayah. Pria parubaya di samping pria tua itu menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia menuju ke meja yang mengumpulkan hadiah uang. Du Qingshan, yang berdiri di salah satu sudut, melihat perkembangan itu dengan tidak percaya. Tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya di antara kerumunan. Ekspresinya berubah, dan dia berjalan ke Paman Zhang dan bertanya, "Kakak, apakah kamu dari Feng Lake County?" "Ya, Direktur Du. Apa kabar?" Paman Zhang mendengar seseorang berbicara kepadanya. Ketika dia melihat itu adalah Du Qingshan, dia sedikit terkejut dan segera menjawab. "Saya bukan Direktur Du. Kakak, Anda bisa memanggil saya sebagai Xiao Du. Xiao Du akan melakukannya. Anda seharusnya beberapa tahun lebih tua dari saya." Du Qingshan tersenyum lebar dan dengan cepat menambahkan, "Aku tidak mengira kita berasal dari daerah yang sama." Saat dia berbicara, dia tersenyum berseri-seri dan berkata kepada lelaki tua dari keluarga Song, "Direktur Song, kita berasal dari kampung halaman yang sama. Aku akan mencari kakak laki-laki di masa depan." Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ketika lelaki tua dari keluarga Song melihat Du Qingshan berjalan mendekat mencoba menjilat, dia mengangguk puas. "Ikut aku sebentar lagi." Ya, Du Qingshan sangat senang mendengar lelaki tua dari keluarga Song itu. Wajahnya memerah karena gelisah saat dia melihat ke arah Paman Zhang. "Kakak, kita harus berteman karena kita berasal dari tempat yang sama. Biarkan aku memberikan hadiah uangku." Du Qingshan berkata sambil berjalan menuju tempat untuk memberikan hadiah uang. Saat ini, pria parubaya itu sedang berdiri di depan meja mengumpulkan hadiah uang. Pria parubaya yang bertugas mengumpulkan segera berdiri, tersenyum dan bertanya, "Tuan, berapa banyak yang ingin Anda berikan?" $500.000. Pria parubaya dari keluarga Song tersenyum sebelum mengeluarkan setumpuk uang dari tas kerja. "Nama siapa yang harus saya rekam untuk ini?" Murid pria parubaya itu menyusut saat dia berbicara. "Rekam saja sebagai keluarga Song," jawab pria parubaya dari keluarga Song setelah merenung sejenak. "Baiklah." Pria parubaya itu menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Du Qingshan juga berjalan sambil tersenyum dan berkata kepada pria parubaya itu, "Hai saudara, tolong bantu merekam milikku juga." "Du Direktur Du kamu. $300.000. Du Qingshan tersenyum. "Putri kakak laki-lakiku akan menikah. Wajar jika aku memberi sedikit lebih banyak." "Kakak laki-laki." Ketika pria parubaya itu mendengar Du Qingshan, dia menelan ludahnya sebelum menjawab, "Baiklah, baiklah." Yang satu memberi $500.000 dan yang lain memberi $300.000. Tumpukan uang